praktek ya untuk WA bisnis. Jadi kan itu pelatihan ini akan membantu Bapak Ibu sekalian kita semua bagaimana agar perkembangan bisnis kita di tengah dunia COVID yang Ibu Budi di depan monggo. Saya ulangi ya, padahal udah dikasih snack nih, tapi belum menghasilkan. Padahal snacknya udah mau habis saya yakin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pengusaha, jadi paginya udah semangat ya kan. Kalau menjawab salamnya semangat, insya Allah promosinya juga semangat. Amin. Baik, Bismillah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang sudah kami rencanakan, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pelatihan. Pelatihan pada hari ini berkolaborasi dengan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Insyaallah pelatihan pada hari ini selama setengah hari ke depan dan juga akan diisi oleh narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih yang sudah hadir di ruangan ini. Tahapan pengembangan kewirausahaan terpadu dengan mengambil tema estimasi digital dengan website dan website bisnis. Waktu pelatihan dilaksanakan 1 hari, yaitu pada hari ini, Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Peserta yang mengikuti Pak sebanyak 50 peserta dari peserta Binaan Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati hadir secara tatap muka, ditambah 50 peserta dari Binaan Kramat Jati Kecamatan Makassar Pak yang hadir secara daring online melalui aplikasi Zoom ini. Pelatihan ini terselenggara melalui kolaborasi antara Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati melalui kegiatan Business Development Service, di mana anggaran pelaksanaan kegiatan sepenuhnya ada di KPP Pratama Kecamatan Kramat Jati. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati atas peran serta aktifnya dalam pengembangan kewirausahaan bagi pelaku usaha jakpreneur di Kecamatan Kramat Jati. Pemilihan tema optimasi digital. Kenapa kita pilih tema optimasi digital? Karena memang digitalisasi sekarang menjadi kebutuhan yang besar. Bukan hanya karena pandemi, tetapi memang dampak daripada globalisasi, di mana usaha-usaha ekonomi tidak lagi terbatasi oleh teritorial administrasi pemerintahan. Jadi sangat penting Bapak Ibu untuk strategi pemasaran dan promosi produk Bapak Ibu, digitalisasi menjadi satu kebutuhan yang mendesak begitu. Karena apa? Ya karena memang dari mana saja bisa membeli di mana saja begitu. Hanya dengan mengklik. Cuman satu masalah yang mungkin muncul nanti adalah bagaimana kita mampu menyampaikan manfaat dari produk-produk kita kepada calon konsumen kita begitu, secara baik gitu, sehingga ekspektasi harapan pembeli terhadap produk kita itu dapat terpuaskan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kesempatan pada hari ini harus Bapak Ibu manfaatkan secara baik gitu. Kebetulan Dr. Elang Yunantara itu memang ahlinya gitu ya, seorang praktisi bisnis, mentor bisnis online, digital marketing konsultan ya Pak ya. Nah, jadi sangat tepat Bapak Ibu. Nah, karena ke depan digitalisasi ini menjadi prioritas Bapak Ibu. Apalagi setiap orang sudah memegang HP di tangan gitu ya. Semuanya dipermudah. Yang dipermudah itu sebenarnya pembeli Bapak Ibu. Jadi kalau konsep pembeli adalah raja itu semakin nyata gitu ya. Gak perlu lagi ke warung, tinggal klik-klik galon air datang ke rumah begitu kan. Gak perlu lagi gitu. Nah, cuma yang jadi masalah tadi, karena pembeli tidak langsung berhadapan dengan produk kita, maka bagaimana cara kita untuk menyampaikan
menyampaikan manfaat daripada produk yang kita miliki secara baik, sehingga pembeli ini harapannya itu terpuaskan gitu. Karena kalau hanya melalui foto misalnya, beda tulisan saja, pembeli bisa komplain. Nah, seperti makanya nanti apa yang Bapak Ibu butuhkan, karena sama-sama jualan somai Bapak Ibu, tapi kendala yang dihadapi bisa berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tunjuk tangan, nggak bersuara, kita nggak tahu apa yang jadi kendala dari Bapak Ibu. Jadi tolong, saya berharap pada kesempatan pada hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh gitu mengikuti, karena ini materinya sangat penting gitu untuk strategi pemasaran dan promosi dari produk yang Bapak Ibu miliki. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di pojok, ada pojok pajak namanya ya. Untuk apa? Karena kita akui sebagian besar dari kita terkadang masih alergi soal perpajakan ini gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Apabila kita mendapatkan informasi yang benar tentang pajak, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Pemerintah juga berlaku adil. Maksudnya, ya kalau Bapak Ibu masih dalam kelas disubsidi, tentunya pajak juga nggak mungkin Bapak Ibu dituntut untuk membayar pajak. Tetapi apakah kita mau selalu dalam kelas disubsidi? Nah, pelatihan ini hadir untuk meningkatkan kelas level Bapak Ibu, agar Bapak Ibu mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri, sukses, berkembang usahanya, dan yang paling penting punya penghasilan. Nah, kalau kita punya penghasilan, kita juga harus berlaku adil. Gitu. Mari kita penuhi hak dan kewajiban kita dalam hal perpajakan. Nah, untuk itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, karena dari bayar pajak Bapak Ibu lah kegiatan kita pada hari ini dapat berlangsung. Dan semoga kegiatan ini bisa berkesinambungan ke depan. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, mohon bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesediaan Pak Camat dan teman-teman dari kecamatan menyediakan tempat untuk acara BDS UMKM ini, karena memang kami dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Kramat Jati, wajib memberikan pengetahuan perpajakan kepada teman-teman UMKM. Seperti yang disampaikan Pak Benyamin tadi, sejalan dengan perkembangan teknologi dan di Direktorat Jenderal Pajak juga teman-teman barangkali sudah tahu sebagian besar pelayanan itu sekarang melalui online, tapi tidak menutup kemungkinan untuk datang ke kantor pelayanan pajak. Barangkali Bapak Ibu waktu mengambil SPP juga sekarang kan sudah online ya, pendaftaran juga online. Jadi tatap muka itu dimana mengalir, apalagi kedepannya di tahun depan mungkin sampai 2025 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan teknologi informasi yang lebih tinggi lagi, namanya Cortex, dan sudah disepakati ada undang-undang PHP namanya, modernisasi perpajakan, yang arahnya memang disinkronkan nantinya NIK kependudukan itu Pak menjadi nomor pokok wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi Bapak Ibu pengusaha UMKM akan semakin dimudahkan, dan nanti juga fitur-fitur di website Direktorat Jenderal Pajak akan lebih familiar. Seperti yang disampaikan Pak Benyamin, jangan menjadi alergi, karena memang kami diwajibkan membantu. Tujuan pajak itu selain mengumpulkan penerimaan, salah satunya regulasi, membantu regulasi agar nanti teman-teman UMKM tidak di kemudian hari karena ada kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi padahal masalahnya sedikit, akibatnya bertransaksi menjadi terhambat.
mungkin Pak Elang juga nanti ya sudah bisa menyampaikan. Kami juga ada beberapa perusahaan-perusahaan IT, dia sudah menawarkan diri juga di tempat kami itu ada Pak, katanya dari kementerian, dari barangkali dari Menparekraf menawarkan kepada UMKM kecil. Tapi karena UMKM kecil ini banyak yang belum bisa masuk di sistem, jadi mereka ditunjuk katanya. Mereka mendapat pagu itu sekitar 70 miliar tahun ini, padahal tinggal 2 bulan lagi ya. Mungkin bisa dibuka di website, nanti di sosialisasi bisa ditanyakan kepada teman-teman dari KPP. Jadi teman-teman yang di UMKM ini kewajiban perpajakannya dibantu oleh semacam dia seperti perusahaan Tokopedia, seperti Shopee. Jadi teman-teman menyediakan apakah jasa atau barang itu Kementerian Parekraf itu melalui perusahaan, dan mereka hanya mendapat fee. Nah itu katanya akan semakin berbanyak. Moga-moga kedepannya UMKM semakin banyak dilahirkan menjadi pengusaha-pengusaha yang mandiri oleh pemerintah. Kewajiban perpajakan juga akan dibantu, dibimbing, dibina, sehingga ya nanti harapannya kan Bapak itu jadi pengusaha-pengusaha yang mandiri, kalau perlu menjadi pengusaha besar, ya. Jangan sampai sudah pengusaha besar kewajiban perpajakannya tidak benar dan menjadi penghalang bagi kegiatan. Semoga nanti sosialisasi dari kami pada teman-teman UMKM, pada semua kita di sini bisa memberi pengertian yang lebih jelas bahwa kami di Direktorat Jenderal Pajak itu bukan menghambat, tapi membantu dan membina agar kewajiban perpajakannya tidak menjadi penghalang bagi teman-teman di kantor kegiatan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, nanti sosialisasinya oleh teman-teman. Ya. Lagi salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Sati Om, salam budaya, nama kebajikan. Bapak Ketua Kepala KPP Pratama Kecamatan Kramat Jati yang saya hormati, Bapak Kasatpol PPUMKM Kecamatan Kramat Jati yang saya hormati, Ibu Kasih Ekbang Kecamatan Kramat Jati, para peserta pelatihan, para jackpreneur sekecamatan Kramat Jati, dan yang meeting sekecamatan Makassar yang saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberikan segala nikmat sehat di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Digitalisasi bahkan dinilai menjadi strategi paling mumpuni untuk membantu para jackpreneur bertahan dan bangkit di masa pandemi. Kita ketahui memang globalisasi sangat berpengaruh terhadap para jackpreneur. Nah, saat ini ada digitalisasi yang mungkin nanti narasumber akan disajikan teknik-tekniknya. Memang ini saya perhatikan dan saya tanya kepada narasumber, jackpreneur saat ini banyak kaum wanita. Jackpreneur saat ini banyak kaum wanita. Jadi ibu-ibu yang akan mandiri membantu suami dan keluarganya menambah penghasilan. Betul, tepuk tangan buat ibu kita nih, luar biasa. Tapi bapak-bapak juga jangan ngangkat kaki, tetap sebagai kepala rumah tangga harus menghidupkan keluarganya. Tapi tidak luput wanita akan sejajar dengan para laki-laki untuk sebagai membantu kehidupan rumah tangga. Pandemi COVID-19 memang memiliki efek yang luar biasa. Pembatasan kegiatan masyarakat
menurun, konsumsi masyarakat secara signifikan, perilaku konsumsi pun berubah dengan lebih banyak bertransaksi secara digital. Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya yang mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM secara mudahnya. Nah, kita ketahui banyak para orang-orang kaya miliarder di dunia ini berkembangnya melalui digitalisasi. Seperti yang Cina itu produknya melalui digitalisasi sehingga meroket. Walaupun pemilik media sosialnya juga menjadi orang-orang kaya di dunia, dikarenakan dengan kita melakukan di medsos HP kita, mereka menambah penghasilan. Dihitung saja, kalau nggak usah banyak-banyak, Rp1 buat mereka, hitungannya para pemilik Facebook, para pemilik Twitter, para pemilik yang lain, penghasilannya di seluruh dunia. Kalau 1 juta saja dia sudah dapat 1 juta orang, dia sudah dapat 1 juta per hari per membuka digital. Bukan per harinya, maksudnya bukan 1 hari. 1 hari kita kadang-kadang membuka proses media sosial itu bisa berkali-kali. Kita paling murah aja Rp1 mereka sudah dapat 1 juta kalau warga yang melaksanakan. Di dunia berapa juta yang melakukan? Itulah makanya salah satu teknologi sangat membantu dan canggih untuk mencari penghasilan. Di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya di media sosial, bahkan dengan memberikan informasi titik lokasi pada map yang tersedia di media sosial, sehingga memudahkan customer yang untuk datang langsung ke lokasi. Sebagaimana pelaku usaha juga sudah tidak memerlukan lagi lapak dagangannya. Sekarang sudah ada aturan yang tidak mempunyai tempat pun izin usahanya dia akan keluar. Ya Pak Dinamida. Jadi ruang digitalisasi namanya, jadi izinnya itu dapat keluar. Jadi ibu bapak semua para entrepreneur ini tidak mempunyai tempat dagangan, izin usahanya lokasi dagang tempat dagangan izin usahanya akan keluar. Nah, itu salah satu persyaratan yang dipermudah untuk para pelaku UMKM, yaitu entrepreneur. Maka digital UMKM adalah upaya merubah perilaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya melalui pemanfaatan teknologi. Dengan masifnya digitalisasi, entrepreneur pun saat ini tengah dikembangkan untuk mampu memasuki digitalisasi. Salah satu platform yang dikembangkan agar UMKM mampu menambah digital ialah dengan e-order. E-order itu merupakan pasar online bagi UMKM Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya e-order, UMKM mendapatkan akses untuk mempromosikan produk barang atau jasa mereka. SKPD, UKPD dapat memesan langsung kebutuhan barang atau jasa ke UMKM, sehingga ini menciptakan peluang usaha bagi UMKM. Jadi untuk membuat UMKM kita naik kelas, kita harus membimbing mereka untuk go digital. Strategi ini juga paling mumpuni untuk membangkitkan kembali UMKM di masa pandemi dan mengembalikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Untuk para anggota entrepreneur Kecamatan Keramat-Jati, selamat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Business Development Service dengan tema optimasi digital dengan website dan WhatsApp bisnis saya nyatakan dimulai.
Dung. Terima kasih. Tanpa materi sama lah ya. Saya dulunya guru bahasa Inggris, Bu. Ya, dulunya juga saya kerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah ya. Kemudian bergeser jadi guru bahasa Inggris di perusahaan dan sekarang lebih senang ngajarin pengusaha-pengusaha ya, berapapun omsetnya, mulai dari 1 juta sampai 1 miliar ya. Nah, kemudian selain itu ini ada beberapa aktivitas yang lain ya, tapi lebih banyak fokusnya ke dunia bisnis ya, dunia bisnis dan dunia digital marketing. Saya juga alhamdulillah masih dipercaya untuk menjadi salah satu fasilitator atau lebih banyak dikenal sebagai trainer ya, untuk salah satunya bidang ekspor ya, di Balai Diklat Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia. Siapa yang pengen produknya diekspor ke luar negeri? Nah, yang pengen diekspor itu bisa silakan dilengkapi ya segala persyaratannya ya. Yang belum punya sertifikasi halal diurus, yang belum punya izin usaha diurus, yang belum punya NPWP dibikin gitu ya. Jangan sampai enggak ada ya, untuk legalitas dan syarat-syarat administrasinya ya. Nah, sekarang kita langsung praktek. Yuk, buka WA. Bapak Ibu silakan buka WA. Ya. WA-nya WA apa? Silakan buka WA yang paling sering dipakai. Ya. WA yang paling sering dipakai WA mana? Itu yang dibuka. Gitu ya. Kalau WA-nya ada 2, silakan dipilih yang paling sering dipakai dulu. Oke. Ya. Kenal produknya. Lebih luas lagi jangkauannya, ya. Bisa mempromosikan produk, ya, lebih luas, lebih lama. Kalau status kan cuma 24 jam. Kalau website bisa berapa? Bisa 24 jam kali 365 hari non-stop, gitu. Ya, asalkan orang dikasih tahu webnya, ya enggak? Nah, ya. Kira-kira bikin web itu gampang atau susah? Bikin web gampang atau susah? Gampang susah. Nah, ya. Bikin website itu sama kayak bikin rendang Padang. Oh. Tahu rendang Padang? Rendang Padang adalah rendang yang jarang dijual di rumah makan Padang. Ya. Kenapa? Apa? Rendang Padang adalah rendang yang jarang dijual di rumah makan Padang. Karena yang dijual di rumah makan Padang itu adalah kalio. Betul. Nah, kurang awam. Gitu ya. Yang bukan kurang awam nggak nyambung. Maksudnya apa? Kalau rendang Padang itu sebenarnya kering, tidak berkuah, tidak tidak becek, hitam lagi. Ya, itu namanya rendang Padang. Gitu ya. Yang kita tahu kan coklat ya. Nah, jadi berarti selama ini saya salah sangka ya. Yang website itu harus bagaimana sebenarnya gampang ya, gampang dan mudah. Oke ya, kita lanjut. Oh, mana nih? Bapak Ibu pasti kan punya problem, kendala, salah satunya ketika akademi COVID-19 ya, penjualannya nurun, benar nggak? Nah, ya. Sementara Bapak Ibu usaha-usaha yang online, yang dia masarinnya, mohon maaf nih, dia nggak pakai WA doang, ya, dia pakai sosial media, dia pakai website, ya, dia pakai media lain, dia update dengan teknologi, dia mau bikin video, dia upload ke YouTube, atau mungkin dia jualan lewat TikTok, ya kan? Nah itu ternyata penjualannya bisa meningkat, ya. Oke, jadi salah satu yang membuat bisnis sulit berkembang ini kan karena
sepi orderan, bener nggak? Nah, bagaimana supaya kita tidak sepi orderan, ya? Nah, kita belajar yang namanya digital marketing, dan digital marketing ini luas, ya. Kalau kita masuk seperti kita masuk ke hutan. Kalau kita nggak punya bekal, nggak punya ilmu, ya, asal-asalan, ya udah di hutan tidak bisa bertahan hidup, ya. Nah, jadi di digital marketing pun, ya, sebenarnya ini ada tahapan-tahapannya, ya, ada langkah-langkahnya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar posting-posting, gitu ya. Nah, tapi harus kita tahu dulu, Bapak Ibu, kalau di sekolah, ya, ada SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, kalau belajar bisnis, Bapak Ibu udah sampai tangga berapa? Ya, udah sampai tangga berapa? Tangga pertama, starting, memulai bisnis. Ya, kalau tangga starting, kata kuncinya yang penting Bapak Ibu banyak-banyak nge-share alamat tokonya, nge-share nomor WA-nya, nge-share kalau udah punya website, alamat websitenya. Nah, itu yang diperbanyak. Itu tangga yang pertama ketika baru mulai usaha untuk mencari orderan. Kalau orderan sudah mulai datang, ya, baru naik ke tangga kedua, bagaimana supaya profitnya meningkat. Nah, kalau di digital bagaimana supaya profit meningkat? Kita harus menggunakan sosial media, ya. Misalnya menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube, ya, menggunakan TikTok, menggunakan media-media yang lain, media-media sosial. Nah, salah satu media sosial itu WhatsApp, ya. Nah, ini tangga kedua, bagaimana supaya profitnya meningkat. Yang tangga ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya usaha kita tersistem, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kalau ada orderan itu enggak lagi gini dilayani satu-satu, ya. Udah order aja lewat web. Nanti dia tinggal klik tombol beli, dia isi formulir, ya. Terus nanti dia dapat notifikasi tagihan, ya. Dia transfer, dia konfirmasi sendiri. Siapa yang di sini belum pernah belanja di marketplace? Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, yang belum pernah, ada nggak? Belum pernah. Yang belum pernah lagi siapa? Belum pernah. Serius, yang lain lagi yang belum pernah. Ayo, ngaku. Yang belum pernah, ya. Yang belum pernah. Kalau alasannya karena belum tahu, ya, nanti coba tanya tetangganya yang tiap hari diteriakin, paket. Iya. Ya. Itu tetangga saya tiap hari teriakin pokat paket. Bagaimana sih cara belanja online? Diteriakin kan? Masih mending di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau di luar negeri, ya, terutama Amerika, itu kurirnya nggak bilang-bilang. Ada kiriman, taruh sudah, tinggal, gitu. Kalau Indonesia, paket. Ya. Jadi tetangganya tahu bahwa ibu sebelah hobinya belanja online. Nah, juga tangga-tangga yang berikutnya kita belajar, ya. Belajar, kalau kita tahu ada di tangga berapa, maka kita tahu naik kelasnya kemana. Jangan sampai kita nggak tahu kita sekarang ada di tangga keberapa dan naik kelasnya harus ngapain. Kita harus lulus ujian apa, gitu, ya. Nah, kalau misalnya udah tahu seperti ini, kita jadi tahu, oh, saya ujiannya untuk bisa naik ke tangga ketiga, berarti saya harus punya sistem, ya. Saya harus punya sistem mendokumentasikan. Salah satunya saya punya website. Yang mana website ini fungsinya adalah untuk tempat, ya, kita mendisplay barang, ya nggak? Kadang kita suka bingung ditanyain spesifikasi produknya, manfaatnya, terus kelebihannya apa, ya. Setiap kali orang nanya kita bingung pertanyaan jawabannya. Karena apa? Karena kita tidak punya dokumentasi atau catatan, ya, dari produk yang kita jual. Oke. Kan produk saya paling bagus, ya nggak? Produk saya kan
sudah paling murah, produk saya sudah paling mantap, kenapa nggak laku keras? Gitu. Kenapa coba? Kurang jaringan. Ya, satu, karena kurang promosi. Ya, promosi itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Nah, jadi tujuan promosi itu bukan supaya orang beli, tapi supaya orang tahu dulu, ya. Nah, kalau orang udah tahu produk kita, ya, nanti harapannya orang itu bisa kita arahkan supaya tertarik, ya, minimal tertarik buat melihat atau mencoba, gitu. Jadi belum langsung beli, ya nggak? Gitu. Bu, saya jualan payung, ibu mau beli? Lihat dulu barangnya, gitu. Jangan nawar-nawarin orang, ya. Orang belum lihat, belum tahu, belum tertarik. Nah, baru setelah orang tertarik, ya, kita bikin supaya orang itu ngiler, Bapak Ibu. Supaya orang itu apa? Ngiler, ya. Nah, jadi apa? Ada lama-lamanya. Tapi secara umum, ya, hanya dua aspek yang harus kita maksimalkan. Jadi yang pertama, kita harus punya yang namanya winning product. Produk kita sudah harus jelas unggul, sudah harus jelas the best, sudah harus jelas kualitasnya bagus. Ya, kalau makanan rasanya enak, kalau pakaian jahitannya rapi, bahannya halus, ya, gitu, berkualitas, ya kan. Kalau misalnya jasanya memuaskan, ya kan. Nah, ini aspek yang pertama, ya. Aspek yang pertama ini tidak terlalu kita bahas, ya. Nah, kita akan lebih banyak membahas aspek yang kedua, ya. Aspek yang kedua namanya apa? Massive traffic, ya. Nah, massive traffic ini apa sih maksudnya? Massive traffic ini adalah lalu lintas, ya, tapi bukan lalu lintas jalanan. Lalu lintas orang yang datang ke toko online kita, gitu. Jadi jumlah orang yang berkunjung ke sosial media atau website kita, jumlah orang yang melihat WA kita, ya. Nah, itu adalah traffic. Jadi kita harus punya traffic yang masif, yang banyak, yang benar-benar melimpah, ya. Kita udah punya toko di PGC Cililitan misalnya, ya. Kalau udah punya toko di PGC Cililitan, ya nggak? Siapa sih yang nggak tahu PGC Cililitan, ya kan? Tapi karena kita nggak pernah ngasih tahu ke orang, mampir dong, ya. Orang bakal lihat kan? Gak bakalan lihat, gitu. Ya paling yang lihat yang memang lagi lewat aja kan, atau yang memang ada di sana, gitu. Tapi orang-orang, teman-teman kita, saudara kita, ya, kita udah punya toko bagus, cakep, diisi produk lengkap. Karena kita tidak pernah mengundang orang, ya, akhirnya orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, tidak tertarik. Kalau orang tidak tertarik, tidak ngiler. Kalau orang tidak ngiler, dia tidak beli, gitu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya supaya orang beli, gitu. Yang usahanya kuliner siapa? Makanan minuman. Oke. Yang kuliner tapi punya tempat, bisa makan di tempat, ada nggak? Oke, ya. Kebanyakan nggak punya tempat, ya berarti melayani penjualan saja. Yang usahanya fashion, pakaian, aksesoris, fashion atau aksesoris, nggak ada. Banyak kan makanan minuman. Yang jasa, oke. Yang usahanya belum disebut. Sebenarnya usahanya kategorinya apa? Apa Pak usahanya Pak? Minuman, oke. Ya, yang usahanya belum disebut usaha apa? Olahan pangan. Oke, olahan pangan itu maksudnya apa Bu? Oke, ya. Sebenarnya masih masuk ke makanan minuman ya, cuman yang diolah. Beda lagi. Produknya memang harus diolah dulu. Ya, olahan pangan. Agak ribet juga ya. Oke. Nah, jadi kita maksimalkan yang nomor 2 ini masih traffic. Termasuk nanti ketika kita sudah jadi nih websitenya, ya. Hari ini kita langsung bikin website, langsung jadi Bapak Ibu. Oh enggak? Nah, dalam 1 jam.
Ya, kalau nggak selesai PR. Ya. Dikumpulkannya minggu depan. Ya, oke. Kita apa namanya praktek ya. Kita coba praktek untuk memaksimalkan ini yang nomor 2. Sedikit, bener nggak? Nah, calon pembelinya sedikit. Calon pembeli biasanya hanya teman atau kontak WhatsApp ya, dan sosmed yang jumlahnya tidak lebih dari 1.000. Padahal teman SD berapa? Teman SMP berapa? Teman SMA. Kalau yang kuliah teman kuliah, yang rumahnya pindah teman di kampung, ya kan? Itu kan jumlahnya sebenarnya semuanya lebih dari 1.000. Kemana aja? Itu. Belum RT RW kelurahan sampai kecamatan, ya. Masa sih teman kita kurang dari 1.000? Ya, ya kan? Karena kitanya suka males, bener nggak? Suka males, ya bukan hanya promosi tapi males membangun silaturahmi. Bu, tolong dong simpan nomor kontak saya. Kata ibunya, buat apa? Penting gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kita bisa menawarkan sesuatu ya supaya orang itu mau menyimpan nomor kontak kita ya, dan kita juga harus rajin-rajin menyimpan nomor kontak orang lain. Sekarang saya mau teman-teman lihat, buka WA-nya ya, buka WA-nya. Kita jangan buka grup apapun, jangan buka chat sama siapapun. Buka WA, di sebelah kanan bawah ada tombol hijau ya untuk chat. Nah, itu dipencet sekali ya. Kalau sudah di bagian atas itu ada tulisan pilih kontak ya. Di paling bawah kanan ada tombol hijau. Nah, benar nggak? Iya. Yang kedua, calon pembeli kurang yakin, saudara-saudara. Kenapa calon pembeli kurang yakin? Ya, karena kita jualannya cuma melalui WA. Iya nggak?